oleh Ustadz Abbas ya dan saya, tetapi Ustadz Abbas biasanya yang paling banyak. Tetapi semester ini beliau meminta saya untuk mengampu juga. Jadi saya mengampu mata kuliah ini kembali gitu ya dengan materi yang full diperbaharui dari sebelumnya. Begitu. Dan mungkin bisa jadi berbeda ya teman-teman. Apa yang saya rencanakan perkuliahan di sini materinya akan berbeda dengan yang dosen lain. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan gitu ya. Eh, Cukup kepada kelas kita saja. Baik, ini 2 SKS ya sebagai mata kuliah pilihan yang antum ambil untuk apa namanya memfasilitasi yang ingin sidang di kira-kira semester depan atau di awal tahun ini gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman kita ada 16 pertemuan, tetapi 16 pertemuan itu kita hanya akan fokus kepada 4 materi ya. Empat-empatnya itu berkaitan terkait dengan bahasa pemrograman atau pengkodingan gitu ya. Dengan harapan ke depannya antum ini bisa membuat sebuah platform pembelajaran bahasa Arab, aplikasi pembelajaran bahasa Arab, atau aplikasi yang berhubungan dengan bahasa Arab, gitu ya. Nah, eh, hanya ada 4 pembahasan bahasa pemrograman di mata kuliah ini, tetapi keempat-empatnya ini sepengalaman saya memerlukan yahtaj ila juhdun kabir gitu ya, memerlukan effort yang sangat besar untuk mempelajarinya, apalagi nanti dikaitkan dengan produk. Oleh karena itu nanti dalam sistem perkuliahan akan ada sedikit berbeda ya, karena ini basisnya nanti project, maka saya akan memberikan sistem perkuliahan yang berbeda biasanya. Baik, yang pertama adalah antum nanti harus menguasai bahasa pemrograman Scratch gitu ya, untuk mengembangkan atau membuat sebuah produk bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab ya. Yang kedua, antum diharapkan menguasai ini ya, bahasa pemrograman MIT inverter. Ya, tujuannya juga sama untuk bisa mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa Arab atau aplikasi bahasa Arab ya, bahasa Arab atau kebahasa Araban. Kemudian setelah MIT inverter, antum juga nanti harus mempelajari Android Studio dan terakhir ini adalah Python gitu ya, Python. Oke. Sebelum ke sana, saya ingin memberikan sedikit pengantar terkait dengan bahasa pemrograman ya, terkait dengan 4 eh, bahasa pemrograman di atas. Oke, jadi teman-teman, eh, bahasa pemrograman yang tadi saya sebutkan itu, ya, ini bahasa pemrograman ya. Ini pemrograman itu nanti terbagi 2 sebenarnya ya, programan. Nanti ada yang sistemnya itu sistem blok ya, blok. Ada yang dia memang bahasa pemrograman murni gitu ya. Jadi ini pemrograman murni. Artinya coding murni ya. Ini pemrograman murni. Nah, tadi yang 2 tadi, Scratch dan Scratch dan MIT Inverter ya. Itu adalah bahasa pemrograman yang basisnya adalah blok. Nanti saya coba perlihatkan ya, teman-teman. Kemudian bahasa pemrograman yang kedua sih yang basisnya blok ya. Banyak sebenarnya, tapi dalam konteks mata kuliah kita tadi disebutkan MIT inverter ya. Oke. Nah, bahasa pemrograman yang non-blok atau programmer, murni bahasa pemrograman tadi
ada dua. Yang pertama adalah Android Studio, gitu ya. Android Studio, kemudian ada Python. Oke, ini sengaja saya masukkan teman-teman bahasa pemrograman ini ke mata kuliah Komputer Arab 2 karena harapan saya adalah nanti antum itu ketika sudah lulus ya jangan sampai kalah bersaing di dunia kerja karena tidak mengenal eh, dunia pemrograman sedikit pun gitu ya. Paling tidak tahu lah supaya nanti ke depannya kita bisa mempelajari lebih dalam ya. Karena beberapa alumni kita ya teman-teman ya yang kemudian akhirnya bisa diterima kerja ya di beberapa lembaga pendidikan, di beberapa perusahaan, itu salah satu yang menjadi keunggulannya adalah penguasaan teknologi informatika, terlebih kalau sudah terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya, baik dia sebagai guru pasti akan dibutuhkan karena bisa mengembangkan media pembelajaran, ataupun mungkin teman-teman ada yang bekerja di perusahaan, ya kemampuan dasar seperti ini adalah kemampuan dasar yang saat ini dibutuhkan, gitu. Jadi harapan saya adalah ke depan yang membuat aplikasi pembelajaran bahasa Arab di eh, Play Store, di App Store gitu ya, itu adalah antum gitu ya. Eh, Tidak murni orang-orang teknik, tidak murni orang-orang eh, komputer saja, tapi antum yang membuat aplikasi Duolingo gitu kan untuk aplikasi bahasa ya, aplikasi Elsa Speak kalau udah bahasa Inggris, aplikasi Monly, aplikasi Kalila ya kalau dalam bahasa Arab, itu saya harapkan kita-kita yang mengisinya ya, karena mau tidak mau persaingan kerja saat ini ya menuntut penguasaan sistem informatika seperti ini ya teman-teman. Jadi kembali ke sini, bahasa pemrograman dalam konteks mata kuliah kita ini ada dua ya, ada sistem blok, ada sistem pemrograman murni. Sistem blok itu Scratch, MIT Inverted, kemudian yang pemrograman murni ada Android Studio dan Python. Nah, yang blok biasanya ini cenderung lebih mudah karena dia disiapkan untuk mempelajari coding bagi anak-anak biasanya. Tetapi kan meskipun buat anak-anak, kalau kita belum bisa ya tetap saja tidak bisa gitu ya. Sedangkan pemrograman yang murni ini seperti Android Studio dan Python memang agak rigid dan rumit, apalagi Android Studio ya. Android Studio itu sudah coding murni gitu. Kita paling tidak mengenal meskipun nanti antum membuat produknya sangat sederhana ya, tidak mendalam pun tidak apa-apa, paling tidak kita mengenal setidaknya untuk keperluan pengembangan di bidang pekerjaan kita nantinya gitu ya. Nah, inilah empat pembahasan pemrograman yang akan kita diskusikan dan nanti antum diminta membuat produk berdasarkan bahasa-bahasa ini dan tentu saya akan bagi-bagi gitu ya ke dalam beberapa kelompok eh, dengan sistem perkuliahan yang agak sedikit berbeda dari perkuliahan biasanya. Ya, nanti akan saya sampaikan terkait dengan sistem perkuliahan dan pertemuan kita untuk mata kuliah ini. Oke. Sebelumnya saya coba ingin memperlihatkan ya beberapa contoh bahasa pemrograman di atas teman-teman. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum. Ini juga sebagian ada yang sudah dipakai untuk skripsi kakak kelas antum ya. Sebagian ada yang belum. Oke, saya akan mulai dari scratch ya. Saya mulai dari scratch. Dari scratch ini nanti basisnya adalah ini ya, berbasis web atau internet, sehingga antum tidak perlu menginstal apapun di laptopnya. Oke. Nah, yang semester kemarin sidang yang akan wisuda minggu depan nih, ya, ada salah satu kakak kelas antum yang menggunakan platform ini sebagai, ada dua ya, ada dua kakak kelas antum, dua-duanya bimbingan saya kebetulan, itu mengambil aplikasi ini sebagai dasar untuk penelitian mereka gitu ya. Alhamdulillah kedua-duanya lulus dan akan diwisuda minggu depan. Oke. Nah, kenapa saya sebutkan ini sebagai bahasa pemrograman berbasis blok?
Karena sistem bekerjanya menarik perintah-perintah yang sudah ada dalam bentuk blok. Ya, saya coba perlihatkan. Bisa terlihat di sana, teman-teman? Bisa, Ustaz. Oke, kalau tidak terlihat, mohon konfirmasi ya. Nah, oke. Jadi akan saya perlihatkan kenapa ini disebut sebagai sistem blok. Nah, karena kita nanti menyusun perintah berdasarkan perintah yang sudah di blok-blok seperti ini. Ya, terlihat ya? Nih, yang seperti ini. Perintah untuk bergerak 10 langkah, untuk memutar 15 derajat, ini tinggal tarik ke sini misalkan ya. Saya ini punya si kucing nih, kucing di sini ya, teman-teman. Saya minta dia untuk bergerak atau berjalan 10 langkah ya. Maka saya tarik ke sini perintahnya, kemudian eksekusi perintahnya, dan yang terjadi adalah nanti si kucing akan bergerak ya. Nanti si kucing akan bergerak. Oke. Perintah-perintah ini nanti akan bisa apa namanya? Akan bisa dikolaborasikan dengan beberapa perintah yang lain ya. Akan bisa dikolaborasikan dengan beberapa perintah yang lain. Sebentar. Nah, perintahnya bisa berupa gerakan, tampilan gitu ya, kemudian suara, kejadian, kemudian sensor dan lain-lain. Nanti coba akan saya perlihatkan salah satu media pembelajaran yang sudah dibuat menggunakan Scratch ya. Hmm. Jadi kenapa disebut blok? Karena dia ketika perintahkan begini ya, menarik blok ke sini. Jadi ini di sebelah kiri ini adalah blok-blok coding atau perintah yang sudah disusun oleh si pengembang ya. Kita hanya menyusunnya saja seperti puzzle gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan saya susun kata begini. Ketika benderanya ditekan atau diklik, maka si kucing harus bergerak 10 langkah ya. Nih, kita coba eksekusi perintahnya. Nah, gitu kan ya. Tapi 10 langkahnya memang tidak terlihatan karena dia perlu disusun dengan perintah yang lain. Kemudian kalau misalkan saya ganti perintahnya, terus saya ganti perintahnya dengan nah, katakan katakan apa ya? Katakan marhaban gitu ya. Maksudnya muncul tulisan bubble apa tuh? Oh, percakapan ya. Marhaban selama misalkan 10 detik gitu ya. Maka ketika saya klik, nah dia akan tuliskan marhaban kan di sini. Ya, teman-teman ya. Lihat ya. Gitu. Begitupun kalau kita pilih suara, cuman saya belum punya suara ya. Katakanlah oke, pakai yang ada dulu nih. Eh, mu eh, Mainkan suara gitu ya. Mainkan suara meong karena hanya hanya punya suara meong nih saya ya. Meskipun kita bisa merekam suara sendiri selama sampai selesai. Nah, terdengar ya suaranya ya. Nah, jadi perintah-perintah blok ini atau kenapa disebut sebagai blok, sistem blok karena perintah-perintahnya sudah ada dalam bentuk blok seperti ini. Ya, gitu. Nah, hampir sama dengan yang kedua ya. Tadi MIT inverter pun begitu, cuman agak sedikit lebih rumit karena ini dikhususkan untuk orang dewasa. Kalau yang Scratch tadi sebenarnya untuk anak-anak gitu ya atau remaja. Oke, biasanya kalau saya ngajar coding di fakultas lain itu di aplikasi ini yang saya rekomendasikan ya. Oke. Nah, ada lagi sistem blok yang lain namanya adalah MIT Inverter. Ini juga basisnya adalah web ya. Teman-teman, web gratis, tidak berbayar, tidak perlu install apa-apa.
Karena kan saya tahu keinginannya Albi itu yang gratis-gratis saja gitu. Ya, kalau ketahuan aplikasinya harus berbayar sudah hamam itu udah kabur lah, bukan Setuju, main. Ustaz, setuju. Saya tahu banget keinginan mahasiswa kita gitu. Oke. Nah, ini MLT inverter ya. Ini nanti bisa dikonversi, semuanya bisa dikonversi ke apa namanya, ke apps Android ya. Eh, Oke. Sistem blok yang kedua ini MIT inverter. Ini agak lama membukanya. Ini pun nanti teman-teman sistem penyusunan perintahnya sama. Dia ada blok coding, blok perintah yang sudah disusun, kita tinggal menyusun seperti puzzle, ya. Tetapi penyusunan puzzle itu pun ada aturannya gitu ya, ada ilmunya, ada pengetahuannya yang memang harus kita pelajari. Di sinilah mata kuliah inilah untuk memfasilitasi itu. Oke, ini agak ini ya lama ya. Saya coba cari gambarnya saja. MIT inverter. Ini beberapa mahasiswa fakultas lain yang saya ajarkan coding dan data raya itu berhasil membuat beberapa aplikasi ya, seperti membuat aplikasi kasir ya, scan scan barang gitu, aplikasi penunjuk pariwisata Jakarta, aplikasi media pembelajaran pun banyak begitu. Nah, kita jangan sampai kalah ya, gitu. Oke, teman-teman saya coba mengambil salah satu contoh. Hmm, karena ini aplikasinya agak lama dibuka ya. Oke, saya coba ngambil contoh gambar yang dipakai ini. Seperti ini ya, teman-teman ya. Terlihatkah, Albi? Terlihat, Ustaz, Oke. terlihat. Nah, oke. Jadi bahasa pemrograman basis blok yang kedua adalah MIT Inverter. Ya, kalau MIT Inverter dia agak sedikit rigid, banyak sekali programnya. Nah, sama intinya di sebelah kiri itu ada built-in, ada kontrol logik, ada matematika, ada fungsi kontrol, fungsi matematika gitu ya. Nah, yang ini teman-teman, yang ini, yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah kategorisasi perintahnya. Ada kontrol, ada logik, ada matematik, ada teks gitu ya. Ada beberapa blok perintah yang sudah disusun, sama kita tinggal tarik ke sini bidangnya gitu ya. Misalkan di sini ada seseorang yang sedang menyusun perintah dengan menyusun puzzle block when button one click do call notifier one so alert notifies hello world. Jadi dia memerintahkan ketika tombol satu ditekan maka muncul tulisan hello world gitu ya, gitu. Kita juga bisa memerintahkan misalkan begini, nanti ya, ketika tombol satu ditekan maka eh, munculkan suara Assalamualaikum. Itu bisa gitu ya, dengan menyusun beberapa blok perintah yang ada di sini. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ketiga dan keempat, Android Studio dan Python, itu memang mau tidak mau harus ada yang diinstal di apa namanya, di laptop kita ya. Meskipun kita bisa menggunakan eh, Google ya, tetapi sebaiknya memang diinstal saja. Memang agak berat. Ini perlu laptop yang kelasnya bukan kelas BPJS apalagi kentang gitu ya. Ini perlu laptop yang sedikit sanggup menerima beban untuk menginstal keduanya. Eh, karena memang agak rumit yang ini nih ya, teman-teman ya, agak rumit ya. Agak rumit. Tapi ya namanya juga komputer Arab, komputer mata kuliah komputer ya, resikonya harus punya komputer atau laptop yang minimal memadai lah, gitu ya.
gitu. Tetapi insya Allah sih saya tidak tidak apa namanya tidak memiliki aplikasi yang terlalu mengharuskan antum ganti laptop. Jadi misalkan ganti ke laptop gaming gitu ya, yang speknya tinggi, tidak ya, masih standar-standar saja gitu. Oke, eh yang Android Studio dan apa namanya satu lagi eh Python ya, karena saya belum sempat install kalau tidak salah ya, sudah saya hapus. Jadi saya belum bisa simulasikan di sini karena lama nanti installnya ya. Tapi untuk Python sendiri biasanya kadang-kadang ada platform dari Google yang bisa digunakan ya. Hmm, VS Code bukan satu. Berapa? VS Code. Python pakai VS Code bukan satu. Oh, oke. Sebenarnya ada yang lebih sederhana lagi ya. Namanya Google Colab ya. Google Colab, tapi memang biasanya kalau ada yang sedikit lebih lebih rigid, nanti kodenya banyak sekali pengaya-pengaya plugin-plugin yang harus diinstalnya banyak sekali gitu ya. Eh, Sehingga ya tetap saja untuk Python sebaiknya sih install sajalah di laptop gitu ya, si aplikasinya gitu. Eh, saya hanya memperlihatkan Google Colab ini sebagai alternatif saja kalau memang misalkan ini ingin yang sederhana gitu ya. Nah, nanti perintah-perintahnya sih di sini bisa bisa digunakan juga perintah yang ada di Python ya, teman-teman ya, gitu. Tetapi biasa tetap sajalah bagaimanapun juga ya aplikasi yang sesungguhnya yang lebih kuat gitu ya untuk mengerjakan beberapa data. Oke. Ya, biasanya kalau saya malas untuk install ya coba-coba saja dulu pakai Google Colab ini ya. Kalau masih sanggup ya sudah kerjakan saja. Kalau tidak ya sudah saya terpaksa menggunakan Python gitu. Ya, saya pun belum terlalu terampil, tetapi beberapa kali sempat belajar begitu ya, baik melalui kursus maupun belajar mandiri. Ya, tetapi ya gitu ya, ya, teman-teman, ilmu kalau tidak dipakai ya menghilangnya cepat sekali gitu. Makanya teman-teman saya proyeksikan membuat project supaya nanti ilmu yang dipelajari di mata kuliah ini itu setidaknya tidak gampang hilang seperti saya lah, gitu ya. Ya, ini bisa menggunakan ini juga, ya. Ini contoh perintahnya seperti ini nih, ada ya contoh-contohnya nih, ya. Ada apa namanya? Ada tutorial dasarnya, gitu ya. Gitu. Saya biasanya memakai ini untuk melakukan scraping data untuk kebahasaan, misalkan. Ya, jadi teman-teman ini ya, jangan dipikir bahasa Arab tidak kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Salah satu yang bisa dilakukan dengan aplikasi semacam Python dan Google Colab ini adalah kita bisa menganalisis, misalkan begini ya, ujaran kebencian berbahasa Arab di X atau Twitter. Nah, saya tantang itu mahasiswa untuk skripsinya tentang ini tidak ada yang mau, ya. Jadi hate speech, hate speech in Arabic gitu ya, ujaran kebencian dalam bahasa Arab ya, yang ada pada X atau Twitter ya. Nah, itu biasanya mereka dianalisis menggunakan Python atau Google Colab seperti ini. Jadi nanti keluarlah gitu ya, bagaimana kecenderungannya orang kalau orang Timur Tengah kalau sedang membicarakan kapan ketika mereka nadanya naik, head speech-nya keluar, oh ketika ada kata Israel muncul misalkan gitu ya. Nah, pola-pola seperti itu sebenarnya menarik untuk diteliti ya. Sayang di kita belum ada, teman-teman. Mudah-mudahan salah satu dari teman dari antum ya ada yang tertarik dengan hal seperti ini karena belum ada sama sekali nih yang mengkaji seperti ini ya.
Mungkin nanti dosen penguji pun ya hanya akan menguji masalah bahasanya saja. Kalau tentang ininya mereka tidak akan terlalu menguji gitu ya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi inilah beberapa program yang bisa digunakan oleh teman-teman gitu untuk mata kuliah ini. Nah, sistem perkuliahannya bagaimana? Kita kan ada sekitar 15 16 pertemuan atau 15 minggu atau kalau saya lihat di RPS ya. Karena kita ingin basisnya project, jadi sistem perkuliahannya ada agak berbeda nih. Ini di kita ada berapa mahasiswa nih yang kontrak di kelas ini? PJ-nya siapa tadi? PJ-nya? Kelas C saya Ustadz, kelas D ada Oh, Pramana. kelas C berapa orang? Kelas C, eh sebentar Ustadz. Kalau kelas D ada berapa orang kelas D? Mungkin sekitar 40 lebih ya. Kelas D sepertinya ini Ustaz. Apa suara saya? Ada 20 tidak kelas D dan kelas C? Kelas D Kemungkinan 18 Ustaz. kelas C kemungkinan 20-an Ustadz. Berarti sekitar 35 lah ya. Kita ambil rata. Nah, teman-teman, jadi sistem perkuliahannya saya begini rencananya ya. Karena kita akan membuat proyek yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Saya share dulu RPS yang tadi. Oke. Kita kan ada 15 pertemuan ya. Oke. Kita ada 15 pertemuan. Nah, jadi saya rencanakan pertemuan 1 sampai 4, 2 sampai 5, mohon maaf, 2 sampai 5 karena pertemuan 1 kan sekarang ya. Pertemuan 2 1 sampai 5, pertemuan 2 sampai 5 itu teman-teman akan habiskan dulu eh, teori pengantar tentang Scratch. Ya, jadi kelompok satu kelompok satu dan kelompok satu sebentar ini kalau ada 30 bagi 4 sekitar 7 ya, 7 atau 8 ya. Kebanyakan ya satu kelompok 8 orang ya. Oke. Mungkin saya akan bagi sekitar 8 atau 7 kelompok ya teman-teman ya. Nanti siang saya akan bagikan link eh, daftar hadir form 0506 yang secara online. Kemudian pembagian kelompok ya. Nah, mungkin akan saya begini. Scratch saya akan bagi 2 kelompok, MIT 2 kelompok, Android Studio 2 kelompok dan seterusnya. Nah, minggu depan kelompok 1 dan 2 membahas Scratch secara teori pengantar. Teori pengantar itu bagaimana? Profil Scratch, apa namanya menu-menu apa saja yang ada. Ya, bolehlah sedikit-sedikit spill cara penggunaannya begitu ya, teman-teman ya. Kalau ingin menulis bahasa perintah dalam Scratch, maka apa namanya bloknya disusun seperti ini. Contoh seperti tadi saya menampilkan, kalau saya ingin menampilkan suara meong, maka tarik begini. Ya, jadi teori pengantarnya, teori pengantarnya plus spill tentang cara-cara penggunaannya sedikit. Ya, nah pertemuan ketiga pun begitu. Kelompok 3 dan 4 MIT Inverter, 5 dan 6 Android Studio, 7 8 adalah Python. Nah, pertemuan 6 sampai selesai 16 ya, teman-teman. Pertemuan 6 sampai 16 atau sampai 15 mungkin ya. 16 kan nanti akhir. Pertemuan 6 sampai 15 antum cukup mengisi daftar hadir, tetapi silakan berkelompok untuk membuat proyek sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Ya, jadi nanti ketemu lagi dengan saya pada pertemuan ke-16 untuk memamerkan produk yang dibuat. Tetapi, ya, eh, selama pertemuan ke-6 sampai ke-15 itu, selain antum wajib mengisi daftar hadir, antum juga boleh berkonsultasi terkait dengan produk yang dibuat. Ya, jadi
Bagi yang masih mahasiswa yang sedang PKM, yang sedang nyusun proposal skripsi, dengan adanya sistem perkuliahan yang pada pertemuan ke-6 dan ke-15 kita hanya mengerjakan proyek, tidak akan mengganggu sama sekali PKM-nya, ya, teman-teman. Oke, paham ya sistem perkuliahannya ya? Meskipun antum punya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, antum hampir punya 10 minggu ya untuk mengerjakan proyek, tetapi ya jangan kemudian dianggap gampang dan remeh, apalagi yang basisnya menggunakan Android Studio. Boleh jadi waktu 10 minggu itu adalah waktu yang pendek untuk mengerjakan sebuah proyek program. Ya teman-teman ya, boleh jadi ya, sangat pendek gitu. Jadi jangan lihat 10 minggunya, tapi lihat proyek yang akan dibuatnya gitu. Jadi proyek apa saja yang bisa dibuat Ustadz? Boleh media pembelajaran bahasa Arab, boleh aplikasi misalkan kamus elektronik bahasa Arab tentang teknologi berbasis MIT Inverter, berbasis Android Studio, oke boleh. Jadi program media pembelajaran atau program tentang bahasa Arab atau kebahasa Araban. Ya, itu adalah materi yang saya masukkan di mata kuliah media pembelajaran sebenarnya. Ya, yang lalu kan, atau di komputer Arab 1. Gitu. Karena basicnya WordPress itu tinggal install dan pasang, ya tetap ada tantangan sih, tetapi belum ke bahasa pemrograman, bahasa pemrogramannya nggak masuk lah menurut saya gitu. Ya, kecuali kalau antum mau buat dari dasar pakai HTML sampai JavaScript boleh silakan gitu. HTML, CSS, JavaScript dan seterusnya boleh. Tapi kan kalau apa namanya WordPress kan sudah dibuatkan ya, itu sudah dibuatkan oleh mereka. Itu, gitu ya. Oke, syukran Sahib. Ya, Afan. Ada yang lain? Silakan. Ustadz Afwan, saya izin bertanya, Ustadz. Ya, boleh. Kan hanya ada 5 pertemuan untuk presentasi ya, Ustadz. Ya. Berarti kita bikinnya 5 kelompok. Eh, saya akan nanti mungkin saya akan umumkan siang atau sore ya. Karena gini, kalau ternyata ini ada sekitar 35 dibagi 5 kelompok itu kan ada 7 orang ya. Saya kira untuk satu kelompok 7 orang tuh kebanyakan gitu, tidak efektif. Bisa jadi mungkin nanti dibuat menjadi 7 kelompok, jadi 5 orang ya. Nah pembagian presentasinya materinya seperti apa ya mungkin nanti saya yang mengatur apakah untuk Android Studio karena agak ribet dibagi 2 kelompok misalkan gitu ya Rahma ya gitu. Atau bagaimana nanti akan saya umumkan siang atau sore setelah listrik saya nyala kembali begitu nanti. Nah, yang jelas nanti eh, saya yang akan membagi, saya akan membagi materinya juga. Antum yang sudah dibagi kelompoknya ya tinggal tampil saja, gitu ya. Baik. Oh, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, Ustadz perlu buat makalah tidak? Tidak ya. Antum silakan langsung aja presentasi pakai PowerPoint, ya. Presentasi pakai PowerPoint dan langsung ditampilkan di depan, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oh, jadi kelompoknya Ya, kenapa? Maaf. eh, kelompoknya ditentukan oleh Nanti kelompoknya ditentukan oleh aplikasi ya, oh ya. oleh aplikasi ya. Saya pakai aplikasi yang mengenerate aja lah, saya tidak mau pusing gitu ya. Tapi nanti teman-teman boleh boleh menyampaikan kepada saya begini, misalkan ya, di kelompok 2 itu tidak ada sama sekali orang yang pernah belajar, tetapi kebagian Android Studio gitu, itu kan lumayan ya effortnya ya. Boleh nanti kelompok 2 itu mengajukan, boleh tidak Ustadz saya mengambil teman yang paham di kelompok saya ditukar. Boleh silakan, tidak masalah. Atau boleh nggak Ustadz materinya saya ditukar dengan kelompoknya Andrew karena Andrew sudah belajar CS Code. Kalau kelompoknya Andrew setuju boleh, tidak apa-apa. Ya, asal konfirmasi ke saya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik Ustaz, syukron. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Baik, kalau tidak ada, teman-teman, saya akan bagikan siang ini insya Allah kelompoknya. Jadi minggu depan kelompok 1 atau kelompok 1 dan 2 ya. Nanti akan saya lihat pembagian kelompoknya. Mulai untuk memperkenalkan, mempresentasikan tentang Scratch sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling dasar gitu ya. Eh, Setelah itu nanti kita berlanjut ke bahasa yang lain. Sebelum nanti ke antum di bebas, bukan bebas ya, diarahkan berkuliah di secara outdoor untuk membuat proyek. Ya, dengan kehadirannya siang ya, dengan kehadirannya sekaligus. Oke, saya khawatir nanti sebentar lagi lampu di rumah saya mati, jadi mungkin saya akan kirim di atas jam 2 atau jam 3 ya, teman-teman ya. Baik, syukuran atas kehadirannya dan kesediaannya untuk diundur. Minggu depan kita normal ya, jamnya tidak diundur kalau tidak ada kegiatan. Dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, gitu ya. Yang ada bimbingan dengan saya, silakan jangan lupa bimbingan lagi, ya. Jangan menghilang kemudian baru muncul sekian lama, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, ya.